Makanya ahli zikir, kadang orang tidak tahu dia ahli zikir. Kenapa? Karena suaranya kecil. Makanya jemaah sekalian, dengan bahonda dina tahu si batur le mudi bahwa ye sile julu zikir. Karena beci ongkat. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ngana zikir le julu. Batur si bonceng le mudi dina tahu. Itu ahli zikir. Sebagian dengan dina milih zikir lamun dengan timik. Dunal jahri minal qaul, kecil suara di rumah. Dunal jahri minal qaul, dengan suara yang rendah. Bil ghudwi wal asal, terutama di pagi dan sore hari. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Di sini kita diperintahkan zikir dengan suara yang sir. Maka jemaah sekalian, perbanyak zikrullah ketika sendirian. Ini termasuk amalan rahasia. Ini yang mendukung kita untuk istiqomah. Perbanyak zikir. Dalam hadis terkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ini. Orang yang rajulun dzakarallaha khalian, dia berzikir kepada Allah khalian, ketika sendirian, fafadat ainahu, lalu dia menangis. Ini satu di antara 7 orang yang akan dapat naungan pada hari kiamat. Orang yang zikir ketika sendirian lalu meneteskan air mata, nangis. Banyak orang nangis ketika mimpin sholat, nangis. Jadi imam nangis, ceramah nangis. Tapi yang dapat naungan ini yang ketika baca Quran sendirian nangis, ketika zikir sendirian nangis. Ini keutamaan zikir secara ketika tidak ada orang, sepi. Ndara dengan kesempatan zikir. Jelas niki? Jelas ke? Jadi ibadah itu diibaratkan ulama kita seperti pasak paku. Tuh ada pasak. Tempo ke pasak ini. Ara tempo pasak lagu ngombe tempona. Sekeji kan loean tama. Lagu coba pasak. Seleke sekedi tamana ilangna, seleke luwe tempona, selekena muda teri. Nena kona ndena kuat. Selekena lebih luwe si nyebo daripada si muncul, selekena kuat. Ia rahasiana dengan si istiqomah sampai mati kumbena, karena jeluean amalan si mesa-mesa ketimbang amalan si ketempo. Dengan si luean amalan si tempo daripada amalan si nyebo, lebih becati goyang. Ngerti itu nih maksudnya nih? Kurang istiqomah. Coba bayangkan mungkin di bulan Ramadan apa amalan si gawe dan dinara dan nawe. Terawih lapu dengan nawe. Dinong kuna Quran lapu dengan nawe. Salapu gubuk mendengar suara tengah itu. Lagu ini selesai Ramadan tutuk. Mara pasak tetolo-tolo le atas. Ndara pepatah. Inilah kenapa salaf dan Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadis banyak ini nyebutan menganjurkan kita untuk beramal secara sembunyi, dan salafus saleh sangat perhatian terhadap amalan. Ini tentang zikir. Yang kedua, doa. Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Rabb kalian tadarruan, dengan tunduk hati. Tadarruan, dengan hati yang tunduk, khusyuk. Kemudian mulut bagaimana berdoa lisan? Wa khufyatan, khufyah secara
sir, khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Allah menceritakan tentang doa Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia memanggil, yang namanya memanggil biasanya manggil suara keras atau pelan? Keras. Allah menamakan dalam Al-Quran azan dengan apa? Nida. Idza nudiya lis-shalah, jika dipanggil untuk salat, yang dipanggil manusia, manusia pendengarannya terbatas, makanya pakai mikrofon. Tapi Allah Maha mendengar, maka cukup dengan panggilan yang lirih. Allah dengar. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia memanggil Tuhannya dengan panggilan yang khafiyya. Apa itu khafiyya? Panggilan yang khafi. Karena Allah menyuruh khufyah, panggilan yang lirih, yang kecil, ndak nebeli alok suara. Jelas niki? Maka berdoa dengan doa yang afdalnya, doa dengan doa yang sir. Ite nau apa si tendeng. Ara dengan dina berdoa kecuali lamun nganti mik bro na berdoa. Ndak. Afdalna doa no mesa-mesa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Da mesa-mesa dengan dia. Jelas niki doa le bali. Ara dengan le masjid doang tu na berdoa, le bali dina doa le bali, berdoa le bali. Endeng, le bangkat, le bawa balik no, on darah dengan meh berdoa. Jelas niki. Sedekah. Nah, ini jelas dalam Al-Qur'an ini. In tubdus shadaqati fa ni'mah. Jika kalian menampakkan sedekah, itu bagus. Wa in tukhfuha, dan jika kalian sembunyikan dia, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi sedekah rahasia lebih baik dari sedekah secara alaniyah, terang-terangan. Sedekah terang bagus, tapi secara sembunyi-sembunyi lebih bagus. Dan ini juga disinggung dalam hadis 7 orang yang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang sebutkan dalam hadis dapat naungan, meskipun tentunya tidak terbatas yang 7 ini. Karena disebutkan dalam hadis yang lain juga tidak ada yang 7 ini. Artinya disebutkan di satu hadis ini 7, salah satunya siapa? Rajulun, seseorang yang tasaddaq, yang bersedekah. Fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Dia bersedekah bisadaqatin, dengan sedekah, fa'akhfaha, dan sedekahnya dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Saking sembunyi. Dan ini kalangan salaf banyak, seperti ya yang terkenal misalnya dari Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali. Beliau niki setelah meninggal baru orang tahu beliau sedekah. Beliau mengkafili, membiayai 100 orang di Madinah. Beliau sedekahi tiap malam. Ndarak nawaknya sidengan, kecuali setelah beliau meninggal dunia. Sehingga orang yang beliau sedekahi tidak pernah mengatakan kepada beliau, jazakallahu khairan, terima kasih. Dan wah dengar dengan terima kasih iya gara-gara sedekah. Kumpulnya dia tahu ia nyedekahin. Full pahala. Dan ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak sampai sekarang.
Ada ulama kita seperti ini. Ada salah seorang dosen di Jamiah Islamiyah kuliah hadis. Setelah beliau meninggal, baru pekerja tahu ceritakan tiap gajian sadena doang tukang sapu no KPR. Dinara dengan no, dia balakna dengan bercerita. Usahakan ada amalan-amalan rahasia. Dinara dengan no ida nalap le kotak amal no tetap siu 2 yu 10 yu 1 siu kan nara doang kayak pengabang nih kotak amalnya sein. Nah, dinara dengan no. Lamuna bersedekah rungkupna 1 siu no jadi dalam 2 yu jadi luar. Kena nara 2 yu sugina dengan ini nara 2 yu sedekah. Ternyata le dalam 1 siu. Komunitas aja kan kadang logam no piata dalam. 2 yu jadi bungkus. Engkau ditekanggung ngerosang dengan hati-hati ta. Ni dengan ini sugina dang dinah bersedekah, ndek urusan da sangi nyebo amalna dengan tekanggung ngono dam pelit. Jelas niki. Terus diri ta dan nasihatin dengan lagu ndak ponis dengan. Nasihatin secara umum rajin sedekah selesai. Ndak tangan ide ini ide pelit. Ndak tahu dengan sang nanggu ini ta nggih ngana lagu ternyata ditetau oleh Modina dan melo belo jelas niki ini sedekah. Salat Allah Subhanahu wa taala ceritakan kita tentang salat orang munafik. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka tidaklah mendatangi salat kecuali dengan malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka bangun salat malas. Yuraunan nas, salat hanya untuk memperlihatkan manusia. No. Salat aku berjamaah. No. Tarawih aku no. Iti aku subuh. Yuraunan nas, hanya memperlihatkan manusia. Orang yang seperti ini yakin di rumah tidak akan pernah sholat. Kalaupun sholat, maka sholat yang jauh lebih buruk dari sholat yang diperlihatkan kepada manusia. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidih." Jika salah seorang dari kalian menyelesaikan salat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatih. Maka hendaknya dia jadikan untuk rumahnya ada bagian dari salat. Lamun dah selesai salat fardu di masjid, salat di bali. Salat sunnah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah menjadikan solat dalam solat karena solatnya di rumahnya itu khairan, kebaikan. Nakirah umum. Allah akan menjadikan disebabkan solat yang kita lakukan di rumah, solat sunnah, kebaikan yang banyak. Sebab apa? Solat yang kita kerjakan di rumah. Maka jemaah sekalian, perbanyak solat di rumah. Salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidih illa al-maktubah. Salat orang di rumahnya lebih afdal dari salat di masjid kecuali salat fardu. Banyak orang hanya salat di masjid, tidak salat di rumah. Perbanyak salat di rumah. Dan usahakan salat kita di rumah lebih banyak dari salat kita di masjid. Pira rakaat minimal salat di masjid? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pira rakaat nih? Ya? 17. Usaha yang lebale lebih 17 rakaat. Salat rawatib, salat duha, salat apa? Pokoknya salat. Jelas niki. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah,
Wat tatawwu fil baiti afdal. Salat sunnah di rumah lebih afdal. Wa li'anna salata fil baiti aqrabu lil ikhlas, karena salat di rumah lebih dekat pada keikhlasan. Wa ab'adu minar riya, dan lebih jauh dari riya. Wa huwa min amalis sirr, dan dia termasuk amalan rahasia. Wa fi'luhu fil masjid alaniyah, sementara mengerjakannya di rumah alaniyah, banyak orang kan lihat. Wasirru afdal, dan yang rahasia itu yang lebih afdal. Ibnu Qudamah rahimahullah. Seorang pernah bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak mengetahui rahasia Nabi. Nabi sering memberitahukan kepada Hudzaifah orang-orang munafik yang tinggal di Madinah. Seorang bertanya kepada Hudzaifah, "Hal ana minal munafiqin?" Apakah saya termasuk orang munafik wahai Hudzaifah? Apa kata Hudzaifah? "Atusalli idza khalaut?" Apakah engkau suka salat kalau sendirian? Girang kita salat lamun mesa-mesa. Qala na'am. Orang itu mengatakan iya. Qala idan fama ja'alaka Allahu munafiqan. Oh, kalau begitu Allah tidak menjadikanmu orang munafik, berarti tidak munafik. Hudzaifah ditanya, apakah saya ini termasuk orang munafik? Apa kata Hudzaifah? Girang kita salat lamun mesa. Iya, girang. Oh, lamun ngono jana dia termasuk dengan munafik. Sehingga dengan munafik no paling berat na begawean lamun mesa-mesa. Ndara manfaat, ndara maslahat, ndara dengan ngajum itu, ndara dengan kita itu, ndara dengan itu tanda iman tidak tulus. Jelas lebih. Dan ciri orang munafik semangat sholat ketika ada orang lihat. Nah, mumpung pun tadah ini nih. Ya, tiran dah sholat witir. Ya, di masjid doang. Selesai Ramadan duit dengan tidak witir setahun. Ramadan doang tuh witir. Ini marah ibarat pasak tetulu-tulu. Seleke kuat amalan bemesa-mesa, seleke semakin istiqomah. Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan irtafa'a mithla Malik ibn Anas." Aku tidak pernah melihat ada orang yang tinggi kedudukannya seperti Imam Malik bin Anas. Tadi Imam Malik bin Anas al-Asbahi Abu Abdullah, guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik Imam Daril Hijrah, guru dari Imam Syafi'i, tabi'ut tabi'in. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Saya tidak pernah melihat ada orang yang tinggi kedudukannya seperti Imam Malik, tinggi kemuliaannya seperti Imam Malik. Laisa lahu katsirus salati walas siyam. Dia tidak memiliki banyak salat, tidak memiliki banyak puasa. Dia kena rajin salat, dia kena rajin puasa. Apa kena ini? Menurut penggitaana, illa an takuna lahu sarirah, kecuali kalau dia punya amalan rahasia. Imam Malik ini kemuliaannya tinggi, padahal dia nak kuat salat, maksudnya salat sunnah, dia nak kuat puasa. Berlaku kecuali lamun ara amalan rahasia kita tahu pesangi nur. Ini kata siapa? Abdullah bin al-Mubarak. Anak salafus saleh biasa. Oh, sangalah amal rahasia. Oh, sangalah amal rahasia. Menungkal. Maka jemaah sekalian, ini pemilik termasuk pengikut salafus saleh, perbanyak amalan rahasia. Kita senang
Sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi hafizahullah, yanbaghi lirrajuli an yafraha bil khalwati lil ibadah kama yafrahul fasiqu bil khalwati lil fisq. Sepantasnya seorang itu bahagia ketika dia sendirian, dia bahagia memanfaatkan kesendiriannya itu untuk ibadah, kesempatan. Seperti bahagianya orang fasik memanfaatkan sepi suasana untuk melakukan dosa. Kita ahli maksiat, ketika sepi senangnya luar biasa. Kumbena kesempatan. Yang orang punya kesempatan tenggawe dosa. Nauzubillah min dzalik. Dengan si mele berzina, tempat ramai atau tempat sepi beda. Dengan beruranan, kan lais lemot. Seneng kesempatan. Seleke sepi, seleke kesempatan. Itu ahli maksiat. Semakin sepi mereka semakin senang. Narkoba, perjudian, tontonan yang buruk, sini nekanggo kan ngono. Waktu sepi manfaat untuk maksiat, senang. Nah, seharusnya dengan mukmin seperti itu juga bahagianya, senangnya ketika suasana sepi untuk ibadah. Alhamdulillah, kedung sepi, meh salat. Kedung nabi pedam, meh ibadah. Paham sedikit. Ya, ngerti gitu. Insyaallah semuanya kita tetap jalan istiqomah. Wala yashkul insanu al-marad fi qalbih illa annahu fi sirri ma'dum. Dan tidaklah seorang mengeluhkan penyakit dalam hatinya kecuali sebabnya apa? Dia tidak memiliki amalan ketika sendirian. Defini buku, iman telemah ngene kumbekna di legirang beramal ketika ada mesa-mesa. Amal dia sebatas apa sih kita nasi dengan doang. Kalau ada orang nakal, telah, nih, terus tobat, tiba-tiba rajin. Mulai jana toponganna pengotna maka jana panjak rajin. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun rajin. Lalu setelah itu tulak malik. Kumbe nampo dangane. Di antara sebab terbesarnya apa? Mara teori pasak sih baru. Sebenarnya ini nara apa berubah. Rahasiana marasilaya sebelum tobat, begitu juga setelah tobat. Si berubah hanya amalan terang, penggita dengan doa, periri saya menang si periri. Lagu le diri mumbang kon salat le balik, mumbang kon nangis le balik, dina periri ya. Akhirnya apa? Tempuangna malik si Allah Taala asli. Si hilang hanya silik penggita manusia. Ngerti itu maksud ini? Lagu seandainya ada orang tobat lahir batin, tobat terang rahasia, penggita dengan bagus, li rahasianya juga berusaha dia benahi terus. Jadi beribadah ini ibarat dengan masak, selekin dalam pasakanda, selekin teguh. Ibarat masak, selekin luwe ibadah rahasia anta, selekin teguh pasakanda li agama Allah. Selekin kurang amalan mesa-mesa ta, sedekina becatu tegoyang. Ya sini si duit terjadi di bulan Ramadan. Amalan si tempo doang gawe ta, sehingga selesai Ramadan, tutup Ramadan milu terbat. Witir serakaat ni nabuis tenggawe. Ini kurang dalam perpekaan. Makanya mas sekalian, di samping kita rajin baca Quran di masjid, rajin baca Quran balik. Ini si milu daurah luar biasa dari zuhur sampai asar tahan ngaji.
lagu lamun sekedar ini doang dan baca Quran lebalin de ulah selesai Ramadan selesai daurah selesai wa Quran de dulagin nulakin. Jadi baca Quran di masjid, rajin baca Quran di rumah. Rajin sholat di masjid, rajin sholat di rajin zikir di masjid, rajin zikir di rumah atau dimanapun. Le bangket, le Honda, le motor, le mbembe, zikir, doa. Doa salafus saleh juga demikian. Laqad kana al-muslimun, para kaum muslimin dulu yajtahiduna fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wa ma yusma'u lahum saut, tidak didengar suara mereka berdoa. In kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim, suara mereka hanya seperti bisikan kepada Allah. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, mintalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan sembunyi-sembunyi, secara lirih, pelan-pelan. Jelas niki. Nah, ini yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan niki, agar kemudian kebiasaan baik yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini terus berlanjut di waktu-waktu yang lain setelah Ramadan. Antendakna tutuk Ramadan, tutuk kita ndah. Mara ibarat dengan nolo-nolo pasak di atas kayu, nanjak ya. Lagu ngumbak mana kentur sekaji tadi. Atau sekaji tanjakana bu tembot ngaduma. Usaha yang. Nah pada luwe na amal ta si tempo barang si tersembunyi, itulah al-adl. Itu yang ditafsirkan oleh sebagian salaf, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah merintahkan kalian untuk berlaku adil. Kata sebagian salaf, adil maksudnya di sini apa? Hendaknya sama amalan yang kita tampakkan dengan amalan yang kita sembunyikan. Wal ihsan, dan berbuat baik. Ini ihsan lebih dari itu. Lebih banyak yang tidak nampak daripada yang nampak, itu ihsan. Kalau adil masih sama. Kalau ihsan lebih banyak kebaikan kita yang tidak diketahui orang daripada yang diketahui. Innallaha ya'murukum bil adli innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada sebagian salaf menafsirkan ayat ini seperti itu. Allah merintahkan untuk berlaku adil, maksudnya adil pada diri sendiri. Amalan kita yang dilihat orang sama banyak dengan yang kita sembunyikan. Wal ihsan, perbuat baik, ini lebih banyak yang tidak nampak daripada yang nampak. Jangan sebaliknya dosa doang lah luar biasa luwekna nyebut digitasi dengan sekaji penggitan kebaikan no. Lebih banyak yang kita sembunyikan daripada yang terlihat. Yang terlihat usahakan yang tidak bisa disembunyikan. Amalan yang tidak bisa disembunyikan jangan sembunyikan. Ini kaidahnya. Amalan yang tidak bisa dilakukan secara rahasia jangan lakukan secara rahasia. Aku jemaah kulit haji bangkat lengan kulit ria ida. Rorongna lengan ule. Ndek nebus nyebut diri ta. Aku jangan deku salat berjamaah di masjid ku nyebut dan ini jamaah-jamaah wa. Amalan yang tidak bisa disembunyikan jangan sembunyikan. Dia akan menyebabkan riya nanti sum'ah. Dan sebaliknya amalan yang bisa disembunyikan usahakan jangan ditampakkan.
Dan ini sekedar contoh yang kita sebutkan, zikir, doa, sedekah, salat, puasa juga salafus saleh. Sebagian menganjurkan bagi orang yang berpuasa, sunnah terutama, hendaknya berpenampilan seperti orang yang tidak puasa. Seger, minyak rambut, seger, sehat. Ndak lemas-lemasang diri, na betusi-tusi di jelondongan. Puasa sunnah. Nanti ndak tahu asin. Niki mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, kuncinya nih, kalau kita ingin istiqomah sampai selesai Ramadan, perbanyak ini yang tersembunyi. Jangan cukupkan diri dengan amalan di masjid. Wallahu taala ala alam. Tentunya ini nanti di i'tikaf tidak berlaku. Di i'tikaf harus di masjid. Harus di masjid. Makanya orang i'tikaf disunahkan ada mu'takaf, ada bilik-bilik khusus, dia diam di dalam seperti orang bersemedi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kara itu berkatuan. Iya, bau. Ketika ada barang dengan tetap todok namanya. Lagu Athena zikir, bau. Boleh. Apalagi kalau khawatir riya. Dan Nabi SAW disifatkan oleh ulama kita kana tawil as-sukut, beliau orang yang lama diam. Nabi lamun bermajelis dina lu eros. Dan ketika dia ngeraos, apa gawena Nabi? Pasti bermanfaat, imma zikir atau mikir dan seterusnya. Sebagian salaf mengatakan kam min sakitin marhum wa mustaghfirin mamqut, betapa banyak orang diam tapi dirahmati oleh Allah, dan ada betapa banyak orang istighfar mulutnya tapi dimurkai oleh Allah. Kenapa? Hada sakitun yadhkurullah, ini dia diam tapi hatinya berzikir, wa qalbuhu dzakir, hatinya berzikir, wa hadza mustaghfir wa qalbuhu asin, ini mulutnya istighfar tapi hatinya maksiat. Ngerti tak? Ada orang tuh lagu hatinya zikir, ada orang astagfirullah na lagu ngita macam lagu bapa hatinya maksiat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum memberitahukan kepada orang kalau kita puasa? Boleh. Ini dibahas ulama. Boleh. Masalah riya tidaknya itu urusan hati. Tajak debeswal ini shaim, aku puasa. Boleh. Atau undang ni si batur dah itu puasa. Kangkun dia nara larangan, dia makruh apa? Bukan makruh, boleh. Masalah riya tidaknya itu urusan hati. Allah. Berdoa di depan umum bun ditulang angkat tangan. Iya, bau. Ngangkat tangan dalam berdoa ini adab, hukumnya sunnah, tidak wajib. Wah, dinara kecukupang ya malah ada. Apa no?
Nah, ini bagus ini. Balenta renggang dengan masjid. Lamun salat sunnah rawatib mungkinnya sebelum salat telat kita. Nah, di sinilah makanya ada istilahnya jarak antara azan dan iqamah untuk memberikan kesempatan, dan ini tergantung dari situasi atau letak masjid dengan jemaah yang hadir dan seterusnya. Kalau tidak bisa memang karena rumahnya agak jauh, maka sholat lebih awal datang ke masjid untuk sholat sunnah di masjid, sholat sunnah rawatib qabliyah. Tapi nanti ba'diyahnya afdalnya seperti hadis ini. Kalau selesai sholat fardu di masjid, berikan ya bagian untuk rumah kita untuk sholat sunnah. Jadi selesai sholat di masjid fardu, sholat sunnah di rumah. Itu bagus. Dan sholat sunnah di rumah bukan hanya sholat rawatib. Sholat sunnah mutlaqah silahkan. Nganggur-nganggur, sholat dulu, sholat balik. Atau qiyamul lail, atau sholat duha pagi hari, atau sholat siang setelah zuhur menunggu asar. Ini kadang darah tegawe kan lu benar lu tegawe menjawab Quran pegawean, da sholat pegawean. Itu siaran pegawean ini siara kepeng na doang. Siara pahalana dina pegawean ara. Ngising nyelalu-lalu. Waktu adalah uang. Hati-hati nih ongkat sing ini bahaya. Ini diantara kalimat yang paling menyesatkan. Waktu adalah uang. Pokoknya mendara kepengna sia-sia. Ini kalimat paling menyesatkan. Lamun ara ada kita betulis hapus. Ini bahaya. Ini datangnya dari orang kafir, makanya kan dia bahasa Inggris yang diterjemahkan. Apa sih Inggrisnya? Time is monkey ya. Money. Ini kan kehidupan orang kafir. Waktu dunia surga mereka uang. Dengan mukmin dia seperti ini. Ini dari SD kita hafal ini, dan ini tertanam kuat. Sehingga waktu untuk anak tidak ada, waktu untuk keluarga tidak ada, waktu untuk ibadah dipres, pokoknya uang. Lamun kepeng ja sanggup dula pedem. Ngompres di ngari tengah kelem bau masih. Membuat tai di ngari tengah kelem. Waktu adalah uang. Etikaf 10 jelo berarti kesempatan meta kepeng 10 jelo hilang. Sehingga berat etikaf. Ini dijauhi. Jadi perbanyak sholat sunnah di rumah, bukan hanya rawatib tapi yang lain. Belajar. Sekali lagi, orang yang memperbanyak ibadah rahasia seperti orang yang sedang memaku agamanya. Selekena luwe amal rahasia anta, selekena istiqomah, selekena mudah husnul khatim, akhir yang baik. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.